Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wal wanan. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu, kesempatan, tenaga, biaya, pikiran yang diluangkan untuk bertafakuh fid din ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dimanapun ia berada sampai detik ini namun belum beriman, diberikan kemampuan, kekuatan baik dalam jiwanya pun dengan lisannya agar ia mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertobat dan menjadikan sisa hidupnya lebih baik, hayatan thayyibah, dan insyaallah kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih di pengkajian surah Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuk di ayat ke-24. Tadi masuk di tes nggak? Tes ya. Pantas ada celah-celah kekosongan sedikit. Baik. Tidak terjadi penumpukan di samping ya. Baik. Kita masih konsisten ya. Insyaallah konsisten. Istiqamah itu penting. Istiqamah itu mahal. Saking mahalnya bahkan Allah memerintahkan malaikat khusus untuk menjaga orang-orang yang istiqamah dalam ibadah. Bukan hanya kebaikan. Karena ada kebaikan yang belum diniatkan menjadi ibadah. Ada kebaikan yang diniatkan menjadi ibadah. Kebaikan yang diniatkan menjadi ibadah itu disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Nanti rumusnya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim nomor hadis yang ke-8. Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis itu, dicantumkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, itu nomor hadis yang kedua. Dikenal dengan hadis Jibril. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal ihsan, apa itu ihsan? Maka beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan cara menerjemahkan ya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menjadikan setiap aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Kan? Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi bukan hanya sekedar engkau menyembah Allah, bukan. Tapi yang dimaksud menyembah Allah itu secara total dalam semua kegiatan kita. Itu yang dimaksud menyembah secara kafah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 200 yang ke-8. 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jadi kalau kita beriman, imannya itu harus menyeluruh. Jangan saat di masjid beriman, imannya pakai juga di mata, pakai di telinga, pakai di lisan, sampai ke ujung kaki. Karena itu sering saya katakan kalimat-kalimat di Quran, ayat-ayat yang menerangkan tentang fungsi tubuh pun itu dibuka dengan kalimat iman. Mata kan masih ingat? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum menyebutkan fungsi mata untuk memandang, imannya dulu. Nah, ini yang dimaksudkan menggunakan pandangan dengan iman sehingga pandangan itu menjadi ibadah. Ini ibadah itu bukan hanya saat sholat, saat baca Al-Quran,
saat puasa, tidak. Semua aktivitas orang beriman itu menjadi ibadah. Memandangnya ibadah, mengucapnya ibadah, itu berucap itu ibadah itu. Karena itu dihisab. Kalau bukan ibadah nggak akan dihisab, kan? Nah, kalimat nabinya kan viral kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan dihisab di yaumul akhir. Jadi kalau ada kalimat yaumul akhir, bukan hanya menunjukkan pada kiamat, tapi menunjukkan kepada hisab. Dan merasa lisannya akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti, maka gunakan lisan itu untuk berkata yang baik, tak mampu diam, supaya ringan hisabnya. Lihat ya, nanti sampai ke ujung kaki itu, kalau kita baca Quran dengan teliti, kita temukan isyarat-isyarat itu. Sampai jalan pun itu disifati dengan sifat penghambaan. Ya, sifat yang menjadikan kita sebagai hamba, kitanya secara pribadi disebut abdun, jamaknya disebut ibadun. Saat kita berjalan saja, itu oleh Allah dibedakan antara hamba Allah yang beriman dengan hamba Allah yang belum beriman atau belum kuat imannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki aktivitas kita itu ibadah. Berpakaian itu ibadah. Karena itu semua tindakan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu terukur, ada bimbingannya. Dan itu Anda hanya akan temukan dalam Islam. Semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya, ada ukurannya, sehingga dengan tuntunan itu berubahlah kegiatan itu menjadi ibadah. Bangun tidur itu kita sudah ada ibadahnya. Makan ada ibadah, ke toilet ada ibadahnya, berpakaian ada ibadahnya. Nah, tuntunan yang menyertai semua tindakan itu yang sering kita namakan dengan doa. Doa itu menjadikan perbuatan menjadi ibadah. Kalau belum mampu atau belum paham doanya, maka minimal kata Nabi baca bismillah. Kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diniatkan karena Allah, ya, tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya sehingga tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya jadi rutinitas saja. Maka semua kegiatan yang ditujukan sebagai ibadah karena Allah, namanya apa tadi? Ihsan. Nah, kalau ihsannya ingin sempurna, karena ihsan pun nanti punya ukuran. Ada yang betul-betul khusyuk ibadahnya, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%. Kayak sholat tadi kan ya? Ya, apakah 100% ingat kepada Allah? Belum tentu itu. Ada yang saat takbir ingat, saat ruku ingat sendal. Bisa terjadi ya. Nah, jadi itu macam-macam nanti orientasinya. Nah, ihsan itu kalau ingin kita melatih diri supaya semua kegiatannya optimal, kita fokus tersambung dengan Allah, maka rasakan semua aktivitas itu diawasi oleh Allah. Itu yang dimaksud an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah dan merasakan engkau diawasi oleh Allah sekalipun engkau tak mampu menatapnya. Itu terjemahan yang mungkin lebih sesuai untuk dipahami. Jelas ya? Nah, kebaikan yang belum tentu dikerjakan sebagai ibadah, tindakannya disebut ma'ruf, sifatnya disebut dengan khair. Jelas di sini? Ya, perangkat fisiknya disebut dengan thayyib. Kalau sudah menyatu thayyib, khair, ma'ruf, maka ketiganya disatukan, diniatkan karena Allah, menjadi ihsan. Kalau keempatnya disatukan, thayyib, fisiknya kuat, bagus, khair, sifatnya bagus. Sifat itu ya jujur, sabar, harus dilatih sehingga punya sifat-sifat itu, dioptimalkan oleh kita, karena bawaan sifat itu sudah ada berupa potensi dalam diri kita. Kita itu punya potensi untuk sabar, ya kan? Apalagi orang Indonesia kan, ya kan? Saya sering katakan, sering saya ilustrasikan, di Jepang banjir repot, di kita banjir alhamdulillah dipakai berenang kan. Kesabarannya tinggi, tapi itu butuh latihan. Jujur itu sifat, ya. Rendah hati itu sifat. Nah, itu perlu dilatih. Ketika itu menjadi sikap, maka berubah menjadi ma'ruf, thayyib,
khair, ma'ruf, ihsan. Keempatnya disatukan menjadi saleh namanya. Jadi apa? Saleh. Itu yang kita harapkan menjadi orang saleh. Jadi pribadi yang saleh, anak yang saleh, suami saleh, istri salehat dan seterusnya. Jadi saleh itu asalnya mengumpulkan 4 sifat tadi. Karena itulah setiap kita menemukan kalimat saleh atau salihat atau amal saleh dalam Al-Quran, seringkali kita dapati bersanding dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, terus latihan amal tuh, kutiba alaikumusiyam misalnya. Konsep umumnya kita ambil di Al-Asr misalnya, Quran surah 103, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Setelah itu wa amilis salihat. Kalau konsisten dijaga iman dan amal saleh, 2 ini saja. Iman amal saleh, iman amal saleh, bangun tidur pakai iman, keluar amal saleh, berpakaian pakai iman, keluar amal saleh, nanti keluar dari masjid pakai iman, keluar pasti amal saleh. Nanti ada cirinya dari perilaku itu. Kalau keluar masjid pakai iman, amal salehnya nanti yang keluar kaki kiri dulu tuh, lalu keluar di lisannya doa, ya. Kalau masuk pakai iman, yang masuk kaki kanan dulu tuh. Tapi kalau imannya tipis, itu tidak memberikan pengaruh kepada bagian tubuh, sehingga nanti secara otomatis tubuh kita itu nggak paham dibimbing oleh imannya karena tipis. Karena itu nggak ingat mana yang masuk, mau kanan mau kiri nggak sadar. Tapi semakin kuat imannya, dibimbing tuh. Kadang-kadang masuk kiri bisa ditarik lagi yang masuk kanan. Itu bisa terjadi. Ya, ini yang saya maksudkan. Kalau konsisten kita mengerjakan itu sampai dengan meninggal, itu yang diberikan kabar gembira oleh Allah di ayat ke-25 surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Iman dan amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi masuk surga itu sesungguhnya sederhana rumusnya. Yang kompleks itu kadang-kadang prakteknya. Ya? Sederhana apanya? Rumusnya. Tinggal konsisten beriman dan beramal saleh. Untuk konsisten itu kita butuh kekuatan, butuh pondasi, dan pondasi yang terbaik untuk membuat kita konsisten dalam beramal tiada yang lain kecuali pengetahuan. Karena itu iman dengan ilmu itu satu sandingan. Kalau Anda belajar ilmu saraf, nanti ada istilah qalbun. Ya, qalbun itu nanti pertukaran atau perpindahan huruf. Kalau masuk ke ilmu lughah, nanti ada pendalaman di antara ahli lughah yang mengkaji tukar-tukaran huruf dalam kata. Itu nanti ada yang namanya Ibnu Jini. Ya, Ibnu Jini punya kitab namanya Al-Khasais. Yang bisa bahasa Arab boleh googling kitabnya, namanya Al-Khasais. Karya Ibnu Jini, 3 jilid. 3 jilid. Ya. Menariknya, itu beliau menganalisis setiap pertukaran kata. Misal begini, ilmu itu kan hurufnya ain, lam, mim kan? Ya kan? Ilmun, ain, lam, kemudian apa? Mim. Coba, sekarang kalau dibalik, ditukar-tukar, ada ain, lam dengan mim. Coba mimnya kita ketengahkan, lamnya kita ke ujungkan. Alima, ilmun, mimnya ke depan kan, ke tengah. Jadi apa? Amila, jadi amal. Oke? Nah, selalu ada keterkaitan. Jadi ini yang menjadikan satu istilah muncul, ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Amal tanpa ilmu kosong, bisa berantakan. Karena itu seperti sayap burung keduanya, kalau satu bermasalah itu tidak akan terbang. Alhamdulillah. Jadi antara amila dengan alima itu selalu bersanding. Bahkan tauhid pun kalau ingin beramal pakai ilmu dulu. Quran surah Muhammad SAW, surah 47 di ayat 19, sebelum kita la ilaha illallah, itu kan amalan pertama lisan kan, la ilaha illallah. Kalau ingin kuat pondasi la ilaha illallahnya, maka pakai ilmu. Maka ayatnya berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr, ya, perintah. Maka cari ilmu, itu bahasa tafsirnya, cari ilmu. Ketahuilah itu kan harus tahu kan? Cari ilmu, cari tahu, cari kekuatan annahu, untuk mengokohkan, menguatkan syahadatmu sehingga engkau bisa kokoh syahadat dalam dirimu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai la ilaha illallah dikasih sarung pindah.
Kan dikasih jabatan pindah, dikasih kalimat angin surga, aku mencintaimu, pindah. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Karena itu untuk mengokohkan amalan kita itu butuh tambahan pengetahuan. Dan pengetahuan terbaik, hati-hati, adalah pengetahuan yang dicari menggunakan iman. Awas ya. Jadi iman itu nggak pernah putus, nggak pernah putus. Kalau kita sudah mengatakan beriman, maka ukuran setiap tindakan kita itu adalah iman. Bicaranya pakai iman. Beda antara bertutur dengan iman dengan tidak menggunakan iman, itu beda. Akan lain. Menulis itu pakai iman, bekerja itu pakai iman, termasuk mencari ilmu pun pakai iman. Dan indahnya ketika seseorang datang ke majelis ilmu dan mencari ilmu itu menggunakan iman, maka yang pertama kali diangkat oleh Allah itu bukan ilmunya, tapi imannya. Iman dulu, baru ilmu ditambahkan. Itu yang dimaksud di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan tidak berdiri sendiri, ayatnya dibuka dengan panggilan untuk mendatangi majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, imannya dulu kan disebutkan. Baru orang beriman itu suka men-share majlis-majlis ilmu. Ya, walaupun dia tidak punya kesempatan untuk datang, dia berusaha maksimal untuk mendapatkan bagian pengetahuannya. Minimal dia share. Kalau dia hadir, dia berbagi itu. Bagi tempat, diluas-luaskan, ya. Itu maknanya bisa banyak. Tapi itu ciri iman. Ketika itu dilakukan dengan benar, mengangkat derajat, maka yang diangkat oleh Allah pertama kali itu imannya. Karena itu kalau kita belajar ke majelis ilmu dengan baik, saya sering katakan, yang pertama berpengaruh kepada jiwa kita itu adalah peningkatan iman. Lebih senang kepada ibadah, lebih yakin untuk berkhidmat dalam nilai kebaikan, lebih dekat dengan Allah. Nanti dari kekuatan itu muncul dorongan terus untuk belajar, bertambahlah kemudian pengetahuan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi hal-hal yang ingin saya maksudkan di sini sebelum kita belajar dan masuk meneruskan kajian kita, saya ingin katakan yang pertama, apa yang akan kita pelajari hari ini itu bukan hal yang ringan, tapi hal yang mampu menguatkan iman kita, sekaligus akan menentukan kualitas amal kita. Ingat itu ya? Hal yang mampu menguatkan iman dan meningkatkan kualitas apa? Amal. Benar belajarnya, kuat imannya, bagus amalnya. Salah belajarnya, lemah imannya, dan akan punya persoalan dalam amalannya. Karena itu ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tepikan segala hal yang tidak berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari, dan tidak ada yang paling indah untuk kita pelajari kecuali pokoknya adalah Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh serta mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Sebelum saya masuk kepada apa yang akan kita pelajari, perhatikan bahasa hadisnya. Nabi tidak mengatakan man darasal Quran. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama. Apa artinya darasa? Darasa apa artinya? Darasa ya darusu, dirasa, darsun, belajar. Kalau ta'allama apa? Ta'allama apa? Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Apa ta'allama? Belajar juga. Tapi kenapa Nabi menggunakan di situ kalimat ta'allama, bukan darasa? Nanti ilmunya di ilmu lughah itu ada kaidah begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna, bertambahnya satu huruf dalam rangkaian kalimat, tadullu ala ziyadatil ma'na, akan menunjukkan kepada perubahan makna yang tidak sama, apalagi kalau kalimatnya berbeda. Sekarang saya tunjukkan darasa dengan ta'allama, kalimatnya sama atau tidak? Beda. Yang satu darasa, yang satu ta'allama. Kok maknanya bisa sama? Belajar. Yang kedua, pendek mana bacaannya dari segi hurufnya, sejumlah hurufnya? Darasa satu atau ta'allama dua? Darasa kan? Baik. Nah, singkatnya begini,
kalau disebutkan darasa itu makna asalnya ya, makna pokoknya menunjukkan pada pembelajaran yang sifatnya umum tapi dasar, ya kan? Dasar. Makanya darasa itu dalam bahasa Arab itu selalu ringan-ringan. Tempatnya disebut madrasah, gurunya disebut mudarris, itu derivasinya ya. Darasa yadrusu darsan wa dirasatan fahuwa darisun, ya kan? Ya, wadaka madrusun. Nanti ada mudarris yang mengajarkannya. Tempatnya madrasah. Makanya disebut madrasah itu pelajarannya ringan-ringan. Coba SD bahasa Arabnya apa? Madrasah ibtidaiyah. Ya. Kalau SMP madrasah i'dadiyah atau tsanawiyah di Indonesia. Kalau SMA madrasah aliyah MA kan? Ya, beda kalau sudah masuk kampus, beda. Jadi kuliah, marhalah jami'iyah. Ya, nah karena itu kalau menggunakan kata darasa itu sifatnya masih ringan, masih umum maknanya, tapi standarnya ringan. Tapi kalau sudah menggunakan ta'allama, apalagi pakai ta dan ada tasydid sebelum akhirnya, pakai ta dan ada tasydid sebelum akhir. Ta di ilmu sharaf kalau ada satu kalimat dibuka dengan ta. Ya, saya sengaja tidak tuliskan dulu supaya Anda bisa memvisualisasikan dan bisa menuliskan pelan-pelan. Nanti kita cocokkan setelah Isya. Kalau ada satu kalimat dibuka, diberikan awalan ta, ya, misalnya tadi alima, kata pokoknya ain, lam dan mim, ditambah ta di depannya. Maka kalau ada penambahan ta, di antara maknanya, banyak nanti maknanya, di antara maknanya menunjukkan pada satu hal yang dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, kalau ada kata kerja mendapatkan awalan ta di depannya, maka informasi yang dimaksudkan kata kerja itu dimaksudkan pada pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ta'allama diartikan belajar. Kenapa menggunakan ta? Memberikan kesan kepada kita bukan belajar yang biasa, tapi pelajaran yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius. Jadi kalau ada kalimat belajar menggunakan kata ta'allama, maka kesan yang ingin ditampilkan, hei jangan sekedar belajar, tapi belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada tasydid sebelum huruf terakhir dalam bahasa Arab, ta, ain, lam, mim, ta'allama, tasydidnya di huruf apa? Ta'allama, tasydidnya di huruf apa? Lam kan? Huruf sebelum akhir kan? Ini menunjukkan pekerjaan yang dimaksudkan kadang tidak mudah untuk dilakukan. Kadang ada tantangan yang tidak mudah. Makanya ada tasydidnya. Tasydid itu kalau di ilmu standar bahasa itu menunjukkan dua huruf yang disatukan, yang satu mati, yang satu hidup. Ta'al mati, lama hidup. Tapi kalau kita ngaji fikih lughah, yang ada tasydid itu dari kata syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah, ada tantangan, kadang berliku, kadang keras dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin maksudkan, kalau ada bahasa dalam hadis menunjukkan kepada pelajaran dan menggunakan kata ta'allama, ini memberikan kesan bahwa apa yang ingin dipelajari itu begitu penting. Biasanya kalau sesuatu istimewa, penting, maaf, tantangannya itu ringan atau tidak mudah? Tidak mudah. Kalau yang istimewa itu biayanya mahal atau ringan? Mahal ya. Tantangannya itu mudah atau berat? Berat. Tidak mudah. Sekolah kalau semakin bagus, istimewa, masuknya kan tidak mudah kan? Soal-soalnya tidak biasa kan? Karena itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Ngaji Quran oleh Nabi disebutnya menggunakan kata ta'allama, bukan darasa. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran. Yang terbaik di antara kalian dalam pandangan Nabi. Kalau Nabi sudah memandang baik, sudah pasti Allah pasti memandang baik, ya kan? Ternyata untuk menjadi orang baik di hadapan Allah dan Rasulullah itu tidak murah, mahal, butuh perjuangan. Anda dianggap baik oleh bapak mertua saja kan butuh perjuangan, ya kan? Sekarang pengen dianggap baik oleh Rasulullah, butuh perjuangan kan?
Ya, jadi kata Nabi kalau ingin jadi baik itu ada perjuangannya, ada kesungguhannya, ada keseriusannya. Jadi mesti serius. Apapun yang ingin kita kerjakan, lisan ini kalau pengen jadi baik, berlatih untuk berkata yang mulia, hindari yang tidak baik. Maka kita berlatih menghindari yang tidak baik itu kan gak mudah kan? Ya kan? Baik, karena itu Nabi memberikan kesan yang pertama, kalau Anda ingin belajar Al-Quran, dan Quran ini clue-nya, ketika dipelajari dengan benar, sudah otomatis akan merubah pelakunya. Yang belajar Quran itu akan merubah pelakunya otomatis menjadi orang baik. Itu standar dari Nabi ya. Jadi kalau ada orang belajar Quran walaupun sekedar membaca saja dan terus banyak membaca, tapi bacaan itu tidak merubah perilakunya menjadi baik, maka ada yang belum tepat dalam interaksi bacaannya dengan Al-Quran. Jelas? Kalau ada yang ngaji tafsir Al-Quran tapi belum merubah perilakunya menjadi baik, maka ada yang belum tepat dengan pembelajaran dan kajiannya pun dengan hafalan Quran. Karena itu clue dari nabinya, belajar Quran yang benar pasti merubah pelakunya menjadi baik, tapi untuk mendapatkan itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan, ada tantangannya. Siap insya Allah? Baik, di antara tantangannya masuk sini pun harus menghafal tuh. Saya ingat sekarang sudah mulai banyak yang masuk ya. Alhamdulillah. Bisa digeser nanti ya, geser sedikit supaya tidak terjadi penumpukan di sebelah sana. Boleh bergeser, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada kita semua. Ayo mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا bukan in tapi idgham bila gunnah. Gunnah dengungnya nggak ada. In ketemu dengan lam, ya, hurufnya cuma ada dua, lam dengan ra. Kalau ada nun mati ketemu dengan salah satu huruf lam dan ra, maka nunnya nggak usah bunyi, langsung ke huruf lam atau ra-nya. Fa illam tas'alu walan tas'alu walan tas'alu fattaqun nar allati fa itu di sini yang bibir bawah itu lipat sedikit, fa fattaqun nar allati waquduha الناس والحجارة. Haknya di sini, bukan di sini. وقودها الناس والحجارة. أعدت Ain di sini sedikit, uiddat. Gak usah dibuat-buat, jadi takalluf namanya. Ya, uiddat lil kafirin. Fa in lam taf'alu walan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Baik, sadaqallahu alazim.
kita mulai sedikit. Nanti kalau satu masa saya masuk pada pembahasan, saya coba berikan ilmu tajwid yang praktis, tapi dengan metode pemahaman. Jadi maksudnya saya lebih senang Anda paham dibandingkan dengan Anda menghafal. Kenapa disebut jaiz, mad jaiz munfasil? Kenapa wajib muttasil? Kenapa arid disukun? Kenapa namanya arid? Kenapa sukun dan seterusnya? Itu ada. Kalau paham teorinya kita mudah untuk mencernanya. Sekarang perhatikan, saya berikan gambaran dulu teman-teman sekalian sebelum masuk ke ayat 24. Masih ingat formulasi dalam penafsiran Al-Quran? Menafsirkan Al-Quran secara umum rumusnya itu menggunakan rumus 2S 1L. 2S 1L. S yang pertama apa, masih ingat? Siyak, ayat yang akan dipahami, dipelajari tafsirnya. Yang kedua apa? Sibak, apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Karena di Al-Quran itu tidak ada pada umumnya ayat yang berdiri sendiri, selalu terkorelasi imma dengan sebelumnya atau dengan setelahnya. Korelasi ayat 24 nggak bisa kita tafsirkan sendiri 24 saja. Lihat kaitan dengan ayat 23 sampai ayat pertamanya. Setelah itu ada L. Apa L di situ? Lihaq. Apa kaitan ayat 24 dengan 25, 26, 27 sampai surah An-Nas? Paham sampai sini? Baik. Saya ingin sedikit sekali memberikan gambaran seperti pernah saya sampaikan dan pertemuan lalu kita online, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan tentang klasifikasi manusia pada umumnya berdasarkan perilaku sosialnya dan keyakinannya terhadap Al-Quran, maka dibagi ke dalam berapa golongan? 4 golongan. Ada orang baik yang ideal disebut dengan orang takwa. Yang kedua ada orang ingkar, bukan hanya ingkar perilaku tapi juga ingkar keyakinan. Yang ketiga ada orang ingkar perilaku, walaupun di lisannya mengatakan dia yakin, dia mengatakan saya muslim misalnya, saya orang Islam, tapi perilakunya ingkar terhadap keislamannya. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, ya. Nah, bedanya dengan yang kedua itu ingkar keyakinan dan ingkar perilaku. Yang ketiga ingkar perilakunya walaupun mengatakan yakin dengan keyakinannya. Yang keempat adalah golongan munafik, mengatakan beriman, yakin, tapi hatinya berpenyakit, dan itu menjadikan ia bukan sekedar bertentangan dengan ajarannya tapi menyoal keyakinannya sendiri. Ingat ya, yang keempat ini beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga ingkar perilaku tapi belum tentu dia menyoal agamanya. Dia muslim, mengatakan saya Islam, tapi nggak sholat, tapi dia tidak melecehkan agamanya, ya, tidak menyakiti agamanya, tidak menyoal ibadahnya, nggak pernah iseng menyoal tentang sholat, tentang jilbab, tentang macam-macam misalnya. Tapi yang keempat ini, dia mengatakan dia yakin, dia muslim, tapi ada penyakit di hatinya. Bukan hanya perilakunya yang ingkar dengan ketentuan agamanya, tapi juga ada soalan-soalan yang bahkan menyakiti tuntunan agamanya. Paham sampai sini? Nah, maka Allah jelaskan itu semua termasuk ciri dan perilakunya dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat 20 agar kita mampu satu mengidentifikasi diri kita sendiri. Dari 4 golongan ini kita ada di golongan yang kemana? Kita ada di golongan yang mana? Jelas? 1 sampai dengan 20. Setelah itu Allah menginginkan dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sifat kasihnya tanpa batas, sifat sayangnya yang sangat mendalam, diinginkan semua hamba menjadi golongan yang pertama. Maka seperti pernah kita uraikan dengan detil, turunlah kemudian ayat ke-21. Lalu disampaikan argumentasinya, kenapa Allah menginginkan semua hambanya mengikuti tuntunannya, ibadah, supaya dapat menjadi golongan yang pertama, la'allakum tattaqun. Maka dijelaskan oleh Allah, saya yang paling tahu tentang kalian manusia, bahkan saya pencipta langit dan bumi, saya menyiapkan semuanya untuk dilakukan aktivitas di dalamnya. Maka turun ayat yang ke-22. Jelas? Nah, dalam rangka meminta semua hamba dengan sifat kasih dan sayang yang mendalam itu untuk menjadi hamba yang baik,
maka perlu dituntun. Dan yang menuntun itu kan mesti sama ya. Kalau beda kan gak akan nyambung. Coba kalau manusia dituntun oleh malaikat, nyambung gak? Nyambung, tidak nyambung kan? Dimensinya tidak sama, wujudnya tidak sama. Ya, ini gambarannya gini lah. Jangankan malaikat. Maaf, Anda kalau ngasih contoh sama binatang, bisa diikutin gak? Pergi besok ke Ragunan, cari monyet. Gininya cara berpakaian yang bagus tuh begini gitu ya. Diikutin gak sama monyet? Tidak ya? Baik. Coba ayam ya, sejinak-jinaknya tunjukkan pada ayam. Yam, kalau mau makan gini, ambil yang paling dekat, baca bismillah. Ayam ikut gak? Belum tentu, karena dimensinya tidak sama. Tapi induk ayam bisa memberi contoh pada anak ayam, ya kan? Kambing akan belajar kepada kambing lagi. Jadi kalau kita manusia butuh contoh, yang paling mudah untuk jadi contoh itu kan gampangnya yang bisa dilihat, bisa diamati, sesuai dengan keadaan kita juga ya. Maka Allah kirimkan, Allah utus seorang rasul dari kalangan kita juga, sama-sama manusia, sehingga kelihatan mengalami hal yang sama dengan kita, makan juga, minum juga, tidur juga, berumah tangga juga, sehingga semua contoh yang akan ditampilkan itu sempurna contohnya, kelihatan dan dirasakan. Maka diutuslah seorang rasul dan diberikan oleh Allah satu petunjuk berkehidupan. Begini cara membimbing manusia supaya kembali kepada nilai ketaatan dan termasuk dalam golongan yang pertama. Jelas sampai sini? Hanya saat diutus rasul itu untuk mengajarkan petunjuk Allah, maka 4 golongan ini akan merespon dengan cara yang berbeda. Di antara sekian respon itu, di pertemuan terakhir ada orang-orang yang memang keras. Ini agak bingung nih, diajak jadi golongan istimewa, menolak dengan sangat keras ya. Bahkan di antara itu penolakannya bahkan ditunjukkan dalam bentuk bukan hanya kekerasan, tapi juga masuk kepada ancaman, masuk kepada tahap persekusi, bahkan eksekusi dan sebagainya. Sehingga semua hal ini mesti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan pengingat yang lebih keras lagi. Maaf, kalau ada yang membahayakan, peringatannya keras atau biasa? Keras kan? Maka kita sepakat ya, setiap peringatan yang keras artinya membahayakan. Merokok membunuhmu misalnya. Ya kan? Merokok dapat melahirkan bahaya pada paru-paru, jantung, kanker misalnya kan? Baik. Artinya bahaya tidak? Halo? Bahaya tidak? Bahaya ya? Baik. Maaf, kalau kita pakai pesawat mau landing di Indonesia dari luar negeri kan ada peringatan kan? Pakai narkoba hukuman mati. Jadi ya? Pakai narkoba hukuman. Artinya setiap ancaman-ancaman yang keras menunjukkan perilaku itu berbahaya. Saat ada orang yang masih diminta jadi baik, difasilitasi, dimaafkan salahnya, diampuni dosanya, masih mengancam, maka turunlah ayat ke-24 untuk memberikan pengingat bahwa satu saat kamu ini akan wafat dan tempat kembali kamu tuh bisa begini. Bagaimana cara Allah menghadirkan pengingatnya? Seperti apa kita bisa memahami kedalaman maknanya? Itu yang akan kita kaji pada isya nanti insyaallah dari bacaan yang tadi kita uraikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat isya berjamaah waktu Indonesia bagian Bekasi beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tentunya turut menghimbau dan mendoakan agar saudara-saudari kita di berbagai tempat yang terhubung dengan ta'lim di malam hari ini dan sudah mendekati waktu salat, semoga diberi kemampuan, kekuatan untuk menunaikan salat dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan coba lanjutkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedalaman kasih dan keluasan sayangnya menginginkan setiap hamba-hambanya berada dalam kondisi yang baik, dekat dengan sifat-sifat mulia takwa, serta berpeluang meraih kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat,
diturunkan, dipilih, ditetapkan di setiap generasi seorang nabi dan rasul untuk membimbing umat nabi rasul itu guna mengikuti kurikulum kehidupan yang telah Allah ajarkan kepada nabi atau rasul yang dimaksudkan. Maka kita sebagai generasi terakhir yang berkehidupan di bumi sampai kehidupan ini berakhir, alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rasul yang sangat istimewa, sangat mulia, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang yang istimewa, seorang yang sangat mulia, maka tempat lahirnya pun lahir di tempat yang mulia, dan singkatnya kurikulum yang Allah berikan kepada beliau, hudannya yang diajarkan kepada umatnya juga termulia, namanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi secara singkat, Al-Quran itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar kitab bacaan. Ingat ya, cara memosisikan Al-Quran itu sebagai kurikulum kehidupan. Al-Quran firman siapa? Jadi sumbernya dari mana? Nah, karena itu dalam membaca pun harus menghadirkan rasa itu. Kalau ingin kita mengaji Quran khusyuk, rasakan yang kita baca itu adalah surat langsung yang Allah berikan kepada kita. Karena itu seringkali terjadi hal yang unik. Pernah nggak mengalami peristiwa begini? Sedang punya persoalan pengen baca Quran, tiba-tiba begitu buka acak, kok ayatnya sesuai dengan yang saya alami. Pernah nggak begitu? Maka posisikan ayat itu sebagai surat dari Allah untuk memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau ingin terukur, tidak begitu interaksinya. Itu kan sesekali yang terjadi kan, karena hidayah yang Allah berikan. Kalau ingin terukur, keluarkan kurikulumnya berdasarkan hajat kehidupan kita. Yang pokok apa, yang pilihan apa. Yang pokok itu yang menjadi kewajiban bagi semua hamba yang berkehidupan. Sholat itu pokok ibadahnya, zakat itu pokok, puasa itu pokok, kan? Akhlak nanti ada bab yang pokok. Itu mutlak kita harus mendapati itu, keluarkan babnya. Tapi yang pilihan sifatnya sesuai dengan passion kita. Pilihannya apa? Jadi pebisnis kah? Birokrat, diplomat, di militer kah? Atau macam-macam yang lainnya, keluarkan sesuai kebutuhan kita. Nanti cara memahaminya dan mempraktekkan itu semua, lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Penjelasannya nanti oleh para sahabat dikodifikasikan, diteruskan kepada generasi setelahnya oleh para ulama di antara kalangan generasi itu, yang sahabat, yang tabi'in, yang tabi'ut tabi'in, dikumpulkan semua pengajaran itu. Penjelasan Qur'annya disebut dengan tafsir, penjelasan Nabinya nanti disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Nanti pelajaran praktek implementasinya ada lagi babnya namanya sirah. Semuanya lengkap di kita itu. Tinggal bagaimana kita punya keinginan kuat untuk bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Lengkap sekali. Ayatnya ada, hadisnya ada, tafsirnya ada, contoh prakteknya ada, orangnya pun kalau dilacak dengan sejarah disepakati ada. Ya, akan ditemukan ada. Mau dilacak pakai genealogi ketemu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bagaimana cara mengetahui kalau beliau itu pernah hadir di bumi? Gampangnya kan ada keturunannya sekarang. Kalau dilacak nasabnya kan sampai kan. Jadi contohnya itu jelas di Islam itu. Petunjuknya jelas, kurikulumnya jelas, dan semua itu diinginkan supaya manusia bahagia, sukses, dan puncaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya, pandai-pandai melihat diri kita itu dititipi apa oleh Allah. Mungkin di antara sekian yang hadir atau yang terhubung di malam hari ini, ada yang dititipi kedudukan. Yang ditanya itu bukan seberapa tinggi jabatannya, ingat itu. Seberapa besar pangkatnya bukan. Tapi yang akan ditanya dengan kedudukan itu, berapa banyak hamba yang telah Anda jadikan mereka kenal dengan Allah. Itu akan ditanya. Ya? Harta juga begitu. Yang akan ditanya di hisab itu, ingat ya, bukan berapa banyak yang dikumpulkan,
Tapi dari sekian banyak yang dititipkan itu, berapa yang mampu mengenalkan kita dan orang-orang sekitaran kita dengan Allah? Makanya kita punya konsep zakat, konsep infak, bukan hanya untuk berbagi, tapi mengenalkan setiap yang dibagi itu supaya kenal dengan Allah. Makanya kalau ditanya, kok baik Pak begini? Bukan karena saya baik, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk berbagi supaya kenal dengan Allah. Yang mahal tuh itu. Makanya ada fikihnya. Nah, ini yang nuntun siapa? Rasulullah. Kurikulumnya dari mana? Hudan, Al-Quran. Dalam kondisi Allah menginginkan semua hamba pun jadi baik, masih ada yang menolak, ya kan? Dan tanpa argumen. Di pertemuan lalu dalam online kan saya jelaskan kan, sudah nuduh nggak punya argumentasi, menyoal, melakukan kekerasan, raib kan? Maka turun ayat ke-23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalimat abdun di situ menunjukkan, awas, penekanan juga. Ya, pada apa? Pada aspek penuduhan kepada Rasulullah. Sudah menyoal Qur'annya, menyoal juga nabinya. Jadi menyoal Quran itu untuk merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau bahasa kekiniannya mendowngrade Nabi, sehingga nanti dengan disoal itu orang tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh Allah itu diarahkan kepada cara argumentasi yang rasional. Ini ciri khas insan beriman ya. Di kalau mengikuti ini betul-betul beriman. Keluar dari sini dipertanyakan keimanannya. Menyoal sesuatu boleh, memberikan pandangan lumrah. Tapi kata Al-Quran harus punya argumentasi yang positif, sifatnya konstruktif, membangun, memberikan solusi. Jadi kalau diskusi silahkan, tapi jangan pernah menyoal orang lain, merendahkannya, melecehkannya, menuduh, bahkan tanpa argumentasi dan tidak rasional. Itu ciri khas jahiliyah namanya. Jadi kalau sekarang ada orang yang gemar melecehkan tanpa argumentasi, hanya sekedar menyoal, menuduh, tapi tidak ada argumentasi di dalamnya, maka itu mengulang perilaku jahiliyah. Ingat ya? Nah, jangan dipotong bagian ini ya. Harus disambungkan gitu ya. Nah, maka tipikal orang beriman tidak begitu. Kata Allah, hei, argumentatif dong. Ya, kalau mau menyoal punya dasar dong. Anda ahli bahasa, Anda mengatakan Quran produk manusia sama dengan yang lainnya yang di Al-Mudaththir yang pernah kita uraikan, ya kan? Mereka mengatakan ini buatan manusia, ini produk syair. Kalau begitu Anda pun bisa bikin satu aja, nggak usah banyak-banyak, kata Allah. Ya, fa'tu bi suratim min mithli. Kalau perlu ajak kelompok kalian, ajak teman-teman kalian. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itu dalam rangka menyadarkan. Jadi indahnya di Quran itu ada uslub. Ini kalau kita belajar fikih Quran, terapannya begini. Di rumah tangga itu kan kadang-kadang nggak selamanya selalu ceria kan? Ya, kadang-kala ada dramanya ya. Halo, ya kan? Ada suami dengan istri atau orang tua dengan anak, gitu kan? Kadang-kala ada seperti itunya ya. Nah, maka kalau terjadi perdebatan atau diskusi di rumah tangga misalnya, dicontoh ya untuk ambil bab fikih ini, itu silahkan, yang penting argumentatif. Tapi narasi yang dibangun harus menyadarkan dan memberi solusi. Itu poinnya. Ya, narasi yang dibangun harus menyadarkan dan memberi solusi. Jadi kalau berdiskusi pun kalau merasa benar, datangkan argumen. Tapi bukan untuk merendahkan. Ya, bukan untuk merendahkan pasangan, menjatuhkan kehormatan anak atau orang tua. Kadangkala kan ada orang tua pokoknya pengennya diikuti kan? Halo? Mana wajahnya tuh? Ya? Tidak menerima perdebatan, hanya menerima ketaatan. Kamu nggak dengar mama ya? Jewer gitu kan? Padahal mungkin argumentasinya benar. Ya, itu kalau kita ngambil spirit fikihnya dalam sekali. Ya, kata Allah nyoal silahkan, berargumentasi boleh, tapi yang positif dan tidak menjatuhkan. Ya, tapi kalau tak mampu jangan lakukan itu. Tapi ternyata masih dilakukan juga, dan tingkatnya makin tinggi. Saya kembali ke jahiliyah ya, kembali ke jahiliyah. Jadi makin tinggi, baik yang di Mekah ataupun yang di Madinah. Kalau yang di Mekah orang-orang ingkar, kalau di Madinah itu ada dua kelompok. Satu kalangan munafik, yang kedua koalisi munafik dan orang-orang ingkar, antara kafir dan munafik. Itu yang terus menyoal. Maka saking sayangnya Allah,
turunlah ayat yang ke-24 ini. Ya, kalau bisa kita istilahkan, ini ancaman akhirnya. Seakan mengingatkan kepada kita semua, jangan begitu. Sampai kapan mau dipertahankan sikap seperti itu? Apa nanti mau dibawa sampai dengan wafat? Ingat loh, kalau kamu begitu sampai dengan wafat, tempat pulangnya akan begini. Dan kamu akan menjadi begini. Orang-orang yang mempertahankan keburukan selama hidupnya dan senang mewariskan keburukan itu kepada orang lain, kalau dia tidak bertobat, maka diturunkan peringatan terakhir oleh Allah, dan sentuhannya dalam sekali. Jangan begitu. Apa kamu mau seperti itu sampai dengan wafat? Kalau engkau pertahankan dan yakin aku adalah Tuhan yang menciptamu, maka ketika engkau pulang dengan keadaan begini, tempatmu akan begini. Mumpung masih hidup, segera taubat. Makanya indah ayat Quran itu. Cuma ada aja yang ngeyel gitu kan. Nah, karena itu kita bahas dulu keindahan ayatnya, baru kita turunkan setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. Paham tidak? Halo, paham? Baik, kalau gitu ya sudah, kita tutup ya. Sudah paham ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Arab dulu ya. Kita Arab dulu. Ya, Arab itu menganalisis setiap kalimat bahkan hurufnya dalam susunan, ya, satu paragraf atau sebuah kalimat tertentu. Jadi setiap katanya dianalisis, posisinya apa, kedudukannya apa, kaitan antar maknanya apa. Itu ilmu Arab namanya. Ya, kita turunkan sebentar. Fa'in lam tas'alu. Nah, saya agak percepat ya, saya pakai campuran aja khatnya. Walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Ya, ini campuran khatnya, ada khat nasakh dan ruk'ah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-24. Ayo fokus sebentar, diikuti saja. Kalaupun belum paham istilahnya, jangan lihat istilahnya, tapi paham maknanya. Jelas ya? Baik, lihat sini. Fa'in lam taf'alu, kita analisis, kita keluarkan anatomi setiap katanya. Fa di sini harfu istinaf. Istinaf. Perhatikan. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Harfu istinaf artinya huruf yang mengawali satu informasi, membuka satu informasi baru. Jadi kalau kita ngaji Quran sampai ke ayat 23 berurutan kan, maknanya terus sampai ke ayat 23. Argumentatif dong kalau merasa benar, jangan asal nuduh dan sebagainya. Selesai kan sampai di situ? Maka muncul informasi baru. Kalau kamu bertahan dengan sikap itu dan engkau bawa wafat, begini resikonya. Maka untuk membuka informasi baru itu yang memberikan kesadaran tambahan yang menguatkan dari sebelumnya, salah satu rumusnya dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf fa. Jadi seakan memberikan kesan bahwa ini loh, yang paling akhir tuh saya buka, kalau kamu begini sampai dengan kamu wafat, kamu bawa pulang, akan terjadi. Jelas ya? Anda datang nih melakukan kesalahan, jangan Anda lah ya, yang lain misalnya ya. Di kantor ada orang salah, diingatkan SP1, SP2, surat peringatan kan. Begitu kemudian kesalahan lagi, Anda undang, Anda katakan, kalau kamu masih begini, kamu bisa keluar dari perusahaan ini. Bukan hanya keluar, kamu kena pidana, kena kurungan, anak-anak kamu kena bully, istri kamu bisa menderita.